Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai SJT dan PCK. SJT adalah Social Judgment Test dan PCK adalah Pedagogical Content Knowledge. Oke, mari kita ke soal yang pertama. Tahun pelajaran baru sudah berlangsung selama 7 bulan. Namun, buku paket yang seharusnya dibagikan secara kolektif pada semua peserta didik belum datang. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang kondisi yang ada dan meminta solusi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. B. Membuat rangkuman materi pelajaran dan soal-soal latihan yang selanjutnya dibagikan pada peserta didik agar dapat tetap belajar. C. Meminta pada peserta didik untuk melakukan belajar kelompok dengan materi yang sudah pernah dibagikan. D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. Kita bahas satu persatu, jadi ini masalahnya belum tersedianya buku paket selama 7 bulan ya, sehingga siswa atau peserta didik merasa sulit dalam belajar. Kita lihat dari opsi A, melaporkan kepada kepala sekolah, ya. Ini tapi permasalahan siswa kesulitan dalam belajar belum teratasi ya, teman-teman. Untuk yang A, jawabannya kurang tepat. Lalu untuk soal yang jawaban yang B, membuat rangkuman materi pelajaran. Nah, ini berarti kita sebagai guru melakukan langkah solutif ya dalam memberikan pelayanan yang terbaik ya, agar siswa masalahnya yang sulit dalam belajar itu dapat teratasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lalu untuk jawaban yang C, meminta pada peserta didik untuk melakukan belajar kelompok. Nah, kalau melakukan belajar kelompok dengan materi yang sudah pernah, ini berarti kan hanya materi yang sudah pernah dipelajari. Sedangkan hasil dari belajar kelompok itu belum bisa dinilai dalam satu waktu ya, teman-teman. Selanjutnya D, meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas. Ini berarti kalau kakak kelasnya tidak punya berarti tidak bisa meminjam. Jadi permasalahannya belum teratasi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, Anda adalah seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah swasta. Suatu ketika ada undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Pelatihan membutuhkan biaya pendaftaran, sedangkan sekolah tidak dapat membiayainya karena keterbatasan dana. Maka Anda akan menanggapi hal tersebut dengan A. Berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya dengan mencari sponsor atau yayasan pendidikan yang bersedia membantu biaya mengikuti undangan pelatihan guru. B. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk pemberangkatan guru yang akan mengikuti pelatihan. C. Mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan guru karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. D. Mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. Nih, jadi permasalahannya guru perlu pendampingan atau pelatihan ya dalam meningkatkan kualitas kompetensi profesional, tapi tidak adanya dana. Jadi kita bahas satu persatu mulai dari opsi A, berusaha mencari bantuan dari luar. Nih berarti sedangkan dari luar itu kaitannya dengan warga sekolah yang lain. Jadi jawabannya A ini kurang tepat karena belum adanya koordinasi dengan pihak sekolah. Jadi A kurang tepat. Lalu untuk yang B, berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana, ini berarti jawaban yang tepat karena kita berusaha untuk
melakukan penggalangan dana secara menyeluruh ya, bergantian dengan guru yang lain. Jadi jawaban tempat ini. Lalu mempertimbangkan karena keterbatasan biaya ini tidak mandiri berarti tidak adaptif dalam permasalahan. Jadi jawabannya C kurang tepat. Lalu untuk mengeluarkan dana sendiri ini berarti sedangkan teman-teman yang lain atau guru yang lain belum bisa meningkatkan kualitas diri. Jadi jawaban yang D juga kurang tepat. Oke, next. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik terkait dengan keterampilan dalam memilih media pembelajaran. A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Mendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan beberapa macam hal yang ada di sekolah. Kita bahas satu persatu mulai dari opsi A. Pendidik harus mengetahui latar sosial. Nah, kalau latar sosial ini berarti berkaitan dengan media pembelajaran yang harus sesuai dengan kebiasaan. Ya, misal dari budayanya atau dari masyarakat dan strata sosial tertentu. Akan tetapi di sini kemampuan dasar. Nah, dalam sebuah media pembelajaran yang pertama kita lihat adalah materinya dulu. Bagaimana sih, misal materinya itu mengenai siswa dapat berpidato ya. Nah, berarti kita harus melakukan media pembelajaran yang sesuai. Dalam berpidato, berarti kita menggunakan media pembelajaran seperti video. Berarti kalau gambar saja juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, seorang siswa SMP berminat pada kelompok peminatan bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada saat memilih studi lanjut ke jenjang SMA, akan tetapi orang tua dari siswa tersebut bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dengan harapan anaknya kelak akan menjadi dokter dan masa depannya terjamin. Menurut siswa itu sendiri, dia merasa tidak mampu jika studi lanjut atau kuliah di kedokteran dan dia juga kurang berminat pada mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas dari siswa tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati siswa tersebut untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik, karena tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan masa depan anaknya. B. Menyarankan kepada siswa tersebut untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. C. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi siswa tersebut sebagai bahan diskusi dengan orang tua siswa agar supaya memahami potensi anaknya. D. Bersama dengan guru bimbingan dan konseling atau guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antar orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data sebagai dasar keputusannya objektif. Kita bahas dari opsi yang A, ya menasihati siswa. Berarti sedangkan dalam siswa tersebut dengan orang tua hubungannya kurang tepat. Nah, dalam masa depan itu harus ada komunikasi ya antar anak dan orang tua, tidak hanya dari orang tuanya saja yang berkeinginan. Jadi jawaban yang A kurang solutif ya teman-teman. Lalu menyarankan siswa tersebut untuk menyimpan orang tua. Nah, ini kadang siswa juga tidak berani ya menyimpan pada orang tua.
Jadi jawabannya B juga kurang tepat. Nah, alasannya kenapa? Ya hanya karena ingin ya. Itu kadang orang tua tidak menerima ya. Tidak mudah menerima. Lalu melakukan kunjungan rumah. Nah, ini sebenarnya jawabannya juga kurang tepat. Nah, ini harusnya adanya pertemuan antara orang tua dan siswa. Dari hati ke hati ya pertemuannya. Jadi jawabannya benar adalah D. Bersama dengan guru BK, ya memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan siswa. Selanjutnya, Pak Jaka adalah guru di salah satu SD favorit di kota Lampung. Pak Jaka mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, Pak Jaka mengetahui bahwa temannya tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencerminkan nama baik sekolah. Jika Pak Jaka melapor kepada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan temannya tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait dengan hal ini, menurut Anda yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jaka adalah A. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukannya lagi, maka dia akan melaporkan ke pihak sekolah. B. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. C. Meminta temannya tersebut untuk segera mengakui kesalahannya dan menemui serta berkata jujur kepada kepala sekolah. D. Mengajak dan menemani temannya melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencarikan solusi. Jadi permasalahannya ini Pak Jaka sudah berbohong dan mencemarkan nama baik sekolah. Jadi otomatis ada sanksi tertentu ya teman-teman. Ya, mulai dari yang A mengingatkan dengan temannya, hanya mengingatkan saja ini juga kurang tepat karena permasalahannya ini sudah ramai ya. Jadi tidak hanya sekedar mengingatkan, tapi harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu untuk yang B, mengingatkan temannya dan membantu mencari solusi. Sedangkan ini kasusnya sudah ramai. Jadi kita sebagai guru harus bisa melakukan koordinasi dengan pihak yang lain untuk permasalahan yang sudah sampai di luar sekolah. Jadi jawabannya B kurang tepat. Lalu meminta temannya untuk segera mengakui kesalahannya. Nah, sedangkan yang di sini ini permasalahannya juga ada pihak luar ya. Jadi harus ada solusinya. Jadi jawaban yang C kurang tepat. Jadi jawaban yang D mengajak dan menemani temannya melapor kepada kepala sekolah dan mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Next. SD Negeri 5 Kuripan adalah sekolah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 56 Kabupaten Pringsewu. Sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang lumayan banyak yaitu sekitar 600 siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Setiap hari Senin SD Negeri 5 Kuripan mengadakan upacara bendera merah putih secara rutin dengan tujuan agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa siswa dan guru yang datang terlambat. Kira-kira solusi apa yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara. Maka sebaiknya ada sanksi untuk keduanya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara. Maka sebaiknya ada sanksi untuk keduanya. C. Menghukum siswa yang datang terlambat dan memberikan pembinaan kepada dewan guru yang juga terlambat agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak membeda-bedakan. Nah, ini jadi di sekolah ini apakah sudah ada peraturannya di soal belum ada.
Jadi sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahannya ya ke depan. Nah, di sini belum adanya peraturan ya. Jadi sebelum adanya sanksi, sebelum adanya konsekuensi, itu harus ada aturan dulu. Jadi tidak langsung memberikan hukuman. Nah, jadi untuk yang tepat jawabannya adalah A. Kecuali kalau di sini sudah ada, misal ada kalimat sudah dilakukan penerapan aturan. Nah, itu beda lagi nanti jawabannya, teman-teman. Jadi, jawabannya yang tepat adalah A, menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Oke, next. Anda adalah seorang guru yang dikenal baik di lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena Anda selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Anda juga sering diminta bantuan untuk memecahkan suatu persoalan oleh warga sekitar. Suatu ketika terdapat tetangga Anda yang meminta bantuan Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara yang berkaitan dengan harta warisan. Kira-kira hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencarikan solusi yang terbaik. B. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu. C. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. Jadi kita sebagai seorang guru yang di masyarakat juga dituntut aktif ya teman-teman. Jadi mulai dari opsi A menerima permintaan itu. Nah, sedangkan kita di sini sebagai guru kita juga tidak paham antara mengenai hukum. Jadi A kurang tepat. Kalau kita langsung menolak ini juga kurang tepat, berarti kita kurang solutif ya teman-teman. Nah, untuk menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama, sedangkan warisan itu hal yang penting ya teman-teman dalam kehidupan dan terkadang menjadi konflik dan harus segera diselesaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum. Jadi adil ya, karena bukan kapasitas kita juga sebagai guru untuk menyelesaikannya. Oke, next. Bu Bella adalah seorang guru yang bertanggung jawab terhadap suatu kelas. Untuk mewujudkan prestasinya, dia perlu mengikuti beberapa kegiatan. Namun, kegiatan tersebut bertepatan dengan jam mengajar Bu Bella. Kemudian, dia membebankan jam mengajarnya kepada rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Karena Bu Bella akan mengikuti kegiatan untuk mewujudkan prestasinya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Bella? A. Tetap mengikuti kegiatan itu dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. B. Tetap fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan di kelas dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. C. Fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar. Karena jika Bu Bella berkembang, maka akan berdampak positif bagi sekolah. D. Fokus pada pengembangan diri, karena ada rekan guru yang bisa dititipi. Bukan menjadi masalah besar jika Bu Bella mengembangkan diri di luar. Jadi kita sebagai guru harus tetap mengajar dan harus melakukan pengembangan diri ya, seimbang. Jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kita beda mulai dari opsi A, tetap mengikuti kegiatan. Nah, sedangkan kita sebagai guru harus tahu bagaimana perkembangan dalam pembelajaran. Kalau kita sering meninggalkan kelas, ini juga tentu kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban A kurang tepat. Jawaban yang B tetap fokus pada pengembangan diri dan mengikutinya di waktu libur sekolah. Ini jawaban yang tepat ya teman-teman. Lalu yang C fokus pada pengembangan diri karena nah ini berdampak positif pada sekolah. Tapi juga, ia memang berdampak positif untuk melakukan pengembangan diri. Tetapi siswanya nanti menjadi tidak ada pembelajaran ya. Jadi gurunya kurang ada interaksi dengan siswa. Jadi jawaban yang C kurang tepat.
Begitu pula dengan D karena hanya dititipi. Ya, jadi kita sebagai guru harus bisa seimbang ya teman-teman. Selanjutnya, terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa dia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendirian. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka selalu memaksa dan memberikan ancaman jika siswa tersebut melaporkan kejadian itu kepada wali kelas. Mereka selalu memaksa dan memberikan ancaman jika tersebut melaporkan kejadian itu ke wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok, serta mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. B. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari akan tugasnya masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. D. Guru memberikan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket, kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Dia memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan, agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, ini berarti kita sebagai guru ya, ini hanya ada beberapa siswa ya yang melakukan piket sendirian ya. Lalu kita sebagai guru bagaimana? Kita bedah satu-satu mulai dari opsi A. Nah, untuk layanan guru BK dan konseling kelompok ini, ya konseling kelompok itu untuk permasalahan yang urgent. Ya, seperti dia broken home, tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, ini jawabannya A ini kurang tepat ya teman-teman. Untuk keterampilan bekerja sama ini bisa bimbingan kelompok, tapi kita sebagai wali kelas harus memberikan peringatan terlebih dahulu, memberikan eh, evaluasi, memberikan tegurannya, harus ada komunikasi dulu agar bisa lebih baik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, untuk yang guru memberikan evaluasi serta menyampaikan hasilnya, ini juga kurang tepat karena kita juga perlu adanya pertemuan atau memberikan eh, bagaimana tuh pentingnya kebersihan, bagaimana pentingnya menjaga sekolah, menjaga lingkungan. Nah, ini kalau langsung memberikan evaluasi, siswa belum bisa mengerti pentingnya kebersihan itu seperti apa. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lalu memberikan teguran pada siswa yang tidak mau terlibat, ini hanya teguran saja. Berarti nanti kalau sudah, kadang siswa mudah melupakan. Jadi harus diberikan nilai-nilai apa yang harus ada. Apa sih pentingnya piket? Nah, itu yang harus diberikan oleh seorang guru. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru bersama anaknya yang kebetulan anak tersebut bersekolah di sekolah yang sama dengan ayahnya dan keduanya datang terlambat 30 menit sesuai aturan. Bagi yang datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran yaitu sebanyak 30 poin. Tetapi tiba-tiba teman Anda yang datang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motornya pecah. Menghadapi situasi tersebut sebagai guru piket, apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan anaknya sesuai aturan. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini ya. Jadi tentu saja jawabannya
D, karena kita harus adil ya dengan keduanya. Tidak hanya salah satu saja. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ya walaupun C ini ada melaporkan keduanya, tapi tidak ada tindak lanjut ke atasan atau kepala sekolah. Oke, semoga ilmunya kali ini bermanfaat dan semoga teman-teman sukses semua dan bisa belajar bersama bimbelbelajar.com. Jangan lupa di share dan di subscribe. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.